Waalaikumsalam. Kita syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, keluangan waktu sehingga kita dapat mempelajari atau belajar dalam materi modul ajar. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan dibawakan oleh Bu Lia Gemliani dan Ibu Farida, ada beberapa aturan yang akan saya sampaikan untuk semua peserta. Satu adalah peserta diharuskan mematikan speakernya. Jadi pemateri sedang memberikan materi, harap semua peserta mematikan speakernya. Kedua, untuk yang memberikan pertanyaan, sesudah pemateri selesai memberikan materinya, silakan para peserta memberikan pertanyaan kepada para materi. Sebelum kita lanjutkan kepada moderator, silakan Pak Solihin untuk membaca doa untuk kegiatan ini, semoga diberi kelancaran. Silakan Pak Solihin. Baik, terima kasih Ibu Hajadian yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memimpin doa untuk mengawali kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, demi kelancaran kegiatan kita sore hari kita memberikan doa dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan Terima kasih Pak Solihin. Nah, untuk supaya tidak jenuh ya, maksudnya untuk pembelajaran ini badan kita fit dan menerima materinya dengan gembira, silakan Pak Dada untuk memberikan ice breakingnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semangat dalam acara ini, saya memberikan ice breaking. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi, berarti tepuk tangan satu kali. Selamat pagi. Kemudian selamat siang tepuk dua kali. Selamat sore tepuk tangan tiga kali. Terus kalau misalkan selamat malam, tepuk tangannya setengah. Oke, bisa dimulai ya. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Iya. Bagus. Terima kasih. Semoga semangat terus dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya Ibu Bapak peserta pembelajaran. Ya, untuk menyingkat waktu, silakan Ibu moderator untuk mengatur acara pembelajaran modul ajar hari ini. Silakan Ibu Liati Suhardiawati. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih kepada host yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu acara kegiatan IHP ini. Seperti tema utama, kegiatan hari ini adalah sangat penting sekali karena dalam hal ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun modul ajar. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama menimba ilmu tentang konsep dan komponen modul ajar agribisnis tanaman serta prinsip dan prosedur penyusunan modul. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu Bu Lia Gemliani MP dan Bu Farida SP. Nah,
Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama kami persilakan. Mangga Bu Lia. Terima kasih. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing ya Bapak Ibu. Jadi berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu, karena saya tahu pasti Bapak Ibu lebih berpengalaman atau lebih tahu daripada saya. Pada kesempatan kali ini, untuk pembahasan tentang modul ajar, saya akan mencoba sharing tentang konsep modul ajar itu sendiri dan komponen daripada modul ajar itu. Ya, mari kita lihat konsep daripada modul ajar itu adalah modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi dari ketiga konsep tersebut kita bisa rangkum bahwa modul ajar itu kita bisa melakukan implementasi profil pelajar Pancasila dan belajar sepanjang hayat ya, jangka panjang, dan yang penting konsepnya kita pada saat ini membuat modul ajar itu adalah merdeka belajar, di mana guru dan peserta didik bisa mengapresiasikan tentang kemampuannya atau tentang ilmu atau tentang kompetensi yang kita punya. Kita masuk ke dalam komponen modul ajar. Komponen modul ajar ini dalam satuan pendidikan tadi ya diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik ya. Kemudian komponen yang menjadi dasar dari dalam proses penyusunan modul ajar ini ada komponen umum dan komponen inti, di mana kita di dalam modul ajar ini komponen modul ajar ditambahkan sesuai dengan mata pelajarannya. Contohnya misalnya di sini ada informasi umum. Informasi umum itu terdiri dari nama penyusun, institusi atau tahun ajar atau modul ajar ini biasa diisi dengan jenjang. Bapak Ibu, ini sebetulnya sama seperti RPP, cuma mungkin namanya berbeda ya dengan modul ajar. Kemudian jenjang sekolah, kemudian kelas, kemudian alokasi waktu ya. Alokasi waktu itu adalah untuk mengukur ya. Terus kemudian identitas modul. Yang pertama adalah tentang tadi informasi umum, di mana sebentar, rada dekat tinggal ya. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tentang informasi umum. Sebelum ke informasi umum, di sini ada terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi pelajaran, kemudian pedagogik atau kegiatan proyek, kemudian asesmen.
Lanjut, Bu Farida. Informasi umum tadi ya sudah disampaikan, informasi umum. Kemudian ada kompetensi awal ya, kompetensi awal, pengetahuan atau keterampilan yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik yang tadi profil pelajar Pancasila ya. Di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya ya. Sudah, Bu Farida lanjut. Kemudian ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi, termasuk sarana dan prasarana. Selanjutnya, peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan gaya audio memiliki kesulitan ya, ini adalah untuk khusus ya Bapak Ibu. Kemudian ada 2 komponen modul ajar. Lanjut Bu Farida. Model pembelajaran pada saat ini kita akan dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ, dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ seperti luring dan blended learning. Tujuan daripada pembelajaran tersebut adalah harus menginformasikan atau harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan beragam murid dan metode asesmen yang digunakan. Kemudian juga tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konsep, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Kemudian manusia hidup beradaptasi ya. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk membutuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini di sini ada contohnya, yaitu apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Mungkin kalau di jurusan kita ya, agribisnis tanaman bisa dipancing dengan apa cita-cita kamu atau apa motivasi kamu masuk ke atau memilih agribisnis tanaman ini. Apakah kamu mau menjadi petani berdasi, bukan berarti macul dengan dasi ya Bapak Ibu ya. Seperti itu mungkin ya, untuk menggugah atau memotivasi daripada peserta didik itu. Lanjutnya. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah urutan komponen inti ya. Komponen inti ini adalah masih dalam komponen inti. Kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran, kemudian alternatif dan langkah penyesuaian dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen ya. Asesmen, di sini asesmen itu ada beberapa macam ya yang digunakan. Asesmen ini adalah untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan.
kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis-jenis daripada asesmen, di mana ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik ini disampaikan sebelum pembelajaran, ya. Kemudian asesmen formatif di tengah, ya. Kemudian asesmen sumatif nanti ini adalah di akhir proses pembelajaran. Selanjutnya, asesmen ini, bentuk asesmen yang bisa diukur adalah seperti sikap, ya. Sikap tadi adalah sikap yang tentang profil pelajar Pancasila, ya. Menerapkan profil pelajar Pancasila. Ini dapat berupa observasi, penilaian diri, kemudian penilaian teman, sebaya, dan anekdot. Kemudian performan, ya, presentasi, drama, pemeran hasil karya, jurnal, dan lain-lain. Kemudian yang tertulis ada tes objektif, esai, pilihan ganda, kemudian isian jawaban, kemudian atau pemilihan benar atau salah. Itu adalah bentuk asesmen. Kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi soalnya, lembar jawaban, lembar belajar, atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, pengayaan dan remedial ini diterapkan setelah kita mengetahui kemampuan dari peserta didik tersebut. Tadi di awal kita sudah melakukan asesmen diagnostik. Dari asesmen diagnostik kita bisa mengetahui motivasi daripada anak-anak tersebut. Tentunya motivasi-motivasi tersebut berbeda-beda masing-masing anak karena dilihat daripada latar belakang atau kehidupan mereka di di rumah ataupun di lingkungannya. Kemudian pada pertengahan proses kita melakukan asesmen sumatif, ya. Nah, itu juga nanti kita akan bisa mengelaskan ada 3 kelas. Kalau secara umum ada yang high, kemudian ada medium, kemudian ada yang low. Maka kalau yang high atau kalau yang tinggi kita bisa melakukan atau memberikan pengayaan. Kemudian kalau yang dikategorikan rendah kita bisa melakukan remedial. Kita jangan bosan-bosan sampai anak tersebut kompeten atau sampai anak tersebut bisa sehingga bisa mengikuti materi-materi selanjutnya di tingkat yang berbeda. Itu adalah pengayaan dan remedial. Kemudian contohnya ada lembar kerja peserta, ya, tadi asesmen ini. Lembar kerja siswa ini ditunjukkan kepada peserta, bukan kepada guru, ya, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian ada lagi bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian jangan lupa disertakan glosarium juga, ya. Glosarium itu adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal, ya, yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium ini diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Kemudian ada daftar pustaka. Tentunya kita banyak mengambil referensi dari sumber yang lain, maka kita akan dituangkan ke dalam daftar pustaka ini. Ya, itu ada 7 komponen di dalam modul ajar. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia yang telah memberikan materinya sangat jelas sekali. Marilah kita lanjut ke materi kedua.
yang akan disampaikan oleh Bu Farida. Kami beri waktu hanya 5 menit. Silahkan. Terima kasih Ibu Lia sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak sekalian. Sore. Mudah-mudahan pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian masih bisa menerima materi yang kedua ya. Nah, materi yang kedua ini yaitu mengenai prinsip dan penyusunan modul pembelajaran. Sebentar saya share screen dulu. Sebentar. Apakah materi yang ditayangkan sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi oleh pemateri pertama Ibu Lia sudah disampaikan mengenai konsep dan komponen daripada modul ajar ya. Memang benar ya, jadi pada prinsipnya bahwa modul ajar itu adalah sama seperti halnya ketika kita akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Nah, dalam pengembangan atau penyusunan modul ajar ini ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan atau diperhitungkan ya. Yang pertama adalah mengenai karakteristik atau kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. Ya, jadi karakteristik atau kompetensi ya. Jadi makanya kenapa pada saat di awal pembelajaran kita harus melakukan asesmen diagnostik. Nah, diantaranya adalah untuk menggali daripada karakteristik atau kompetensi awal ya, atau kemampuan awal daripada peserta didik tersebut serta minat daripada peserta didik tersebut, terutama misalnya kita untuk jurusan agribisnis tanaman. Kemudian pendekatan yang kedua adalah perbedaan tingkat pemahaman, kemudian variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Jadi misalnya untuk SMK ya kelas 10 di fase E, nah itu diharapkan misalnya bisa menjelaskan. Nah di fase menjelaskan ini tentunya ada beberapa tingkatan untuk mencapai fase menjelaskan tersebut. Misalnya untuk menjelaskan itu kita harus mengetahui dulu atau mengidentifikasi dulu, kemudian memahami, nah baru bisa menjelaskan. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar ya, bahwa peserta didik itu unik. Jadi setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri, sehingga nanti ketika kita akan mengembangkan modul atau menyusun modul, nah kita harus melihat daripada minatnya. Jadi minat dari peserta didik tersebut. Misalnya kalau sekarang ini kan anak-anak senang dengan TikTok ya misalnya. Nah ini kita bisa melihat bahwa TikTok ini bisa dijadikan sarana ya atau media untuk pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Nah, ini harus jadi pertimbangan juga bahwa di sini dalam menyusun modul ajar, nah ini sama seperti halnya ketika kita akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi ada kognitifnya, ada afektifnya atau sikap ya, dan kemudian juga keterampilan. Seperti itu. Nah, kemudian juga tingkat kematangan daripada peserta didik dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian selain daripada pendekatan yang harus diperhatikan dalam pengembangan modul ajar, juga kita harus memperhatikan kriteria yang harus dimiliki daripada modul ajar tersebut. Nah, yang pertama, kriteria yang harus dimiliki dalam sebuah modul ajar pertama adalah esensial.
ada yang tahu Bapak Ibu apa itu esensial? Esensi ya. Jadi esensi itu isinya, jadi konsepnya. Jadi bahwa pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran itu melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi maksudnya di sini bahwa konsep dalam sebuah modul, nah ini bisa lintas disiplin. Jadi maksudnya lintas disiplin itu bisa berbeda mata pelajaran. Jadi ada kolaborasi misalnya antara dasar-dasar kejuruan dengan mata pelajaran lain seperti pendukungnya, yaitu misalnya matematika, kemudian IPAS, ya, kemudian juga bahasa Inggris. Nah itu bisa saling kolaborasi. Kemudian kriteria berikutnya adalah harus menarik, bermakna, dan menantang. Jadi sebuah modul itu dalam menyusun modul itu harus menciptakan model pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga nanti akan menumbuhkan minat belajar siswa dan melibatkan peserta didik secara aktif. Jadi kita harus memilih model yang sesuai ya dengan karakteristik daripada peserta didik, sehingga nanti peserta didik tersebut akan tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian harus relevan dan kontekstual. Ya, jadi harus berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Nah, berarti ketika kita akan menyusun modul, kita harus melihat keadaan atau kondisi peserta didiknya, ya. Nah, mungkin hal ini kalau misalnya untuk pembelajaran daring, nah ini juga akan sulit dilakukan, tapi nah kita makanya sebelumnya harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah berkesinambungan. Nah, di sini berarti maksudnya bahwa modul itu harus ada keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Ya, jadi dari alur modul itu disesuaikan tadi dengan fase-fasenya. Misalnya tadi di fase E, bahwa untuk menjelaskan itu ada tahapan untuk mengidentifikasi dulu, kemudian memahami dan baru menjelaskan. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih untuk prosedur dan penyusunan sebuah modul ajar tersebut? Nah, di sini pada intinya bahwa dalam penyusunan modul ajar, bahwa seorang guru itu tadi pertama ya, langkah pertama harus melakukan analisis kondisi dan kebutuhan guru, kemudian peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, pada tahap ini guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Kemudian pengembangan modul ajar disesuaikan ya dengan kemampuan dan kreativitas guru. Nah, berarti di sini dalam pengembangan modul ajar itu harus melihat kemampuan gurunya juga ya. Jadi kemampuan misalnya bahwa seorang guru itu harus misalnya memiliki IT ya, teknologi misalnya dalam pembelajaran. Nah, sehingga di situ kita bisa melakukan berbagai model memilih berbagai model pembelajaran dengan menggunakan teknologi IT. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah melakukan identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lia bahwa untuk penentuan profil pelajar Pancasila ini tidak seluruhnya dicantumkan di dalam modul tersebut. Jadi kita bisa memilih salah satunya ya. Apakah misalnya kita memilih untuk kreatif dan mandiri, atau misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu jadi salah satu bisa dipilih, atau misalnya 2 atau 3 profil ya yang dicantumkan di dalam modul. Kemudian tahap yang ketiga adalah menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi menentukan ATP-nya. Nah, jadi dari identifikasi profil, kemudian tentukan tujuannya, tentunya juga dengan memperhatikan profil pelajar Pancasilanya. Apa yang ingin ditekankan, apakah mandiri? Nah, kalau misalnya untuk menekankan karakter mandiri, berarti tujuan pembelajarannya harus seperti apa? Kemudian yang keempat adalah menyusun modul berdasarkan komponen yang tersedia. Tadi sudah disebutkan bahwa komponen yang
paling utama itu ada komponen umum dan komponen inti ya. Nah, itu berarti harus sesuai dengan komponen umum dan komponen intinya, serta juga bisa ditambahkan lampiran. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini berarti dalam pelaksanaan pembelajaran kita harus melaksanakan sesuai apa yang dituangkan dalam modul, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus melihat daripada kondisi peserta didik tersebut. Nah, kemudian yang keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, dalam penyusunan modul ajar ini tentunya bahwa kita banyak sekali kekurangan ya, jadi memiliki banyak kekurangan sehingga kita membutuhkan evaluasi dari orang lain ya, misalnya dengan evaluasi dari teman sejawat ya, atau dari pimpinan, kemudian dari peserta didik juga ya, kemudian juga bisa juga melibatkan orang tua ya, sehingga nanti dari evaluasi tersebut akan muncul tindak lanjut apa yang akan kita lakukan untuk berdasarkan evaluasi dari para warga sekolah tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu itu yang bisa disampaikan mengenai prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bu Farida yang telah menyampaikan tentang prinsip penyusunan modul ajar yang begitu jelas dan gamblangnya. Kini tiba mungkin saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya. Dengan ketentuan penanya bisa raise hand atau di kolom chat. Oke. Dan dibatasi hanya satu penanya. Silakan. Adakah yang mau bertanya? Apakah dari pemateri melemparkan pertanyaan? Kayaknya sudah mengerti semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mengerti semua tentang modul ajar dan prinsip penyusunan modul ajar. Alhamdulillah. 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 Berarti sudah mengerti ya? Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang lihat. Saya lihat di ini tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Hadirin sekalian, demikian acara IHP ini yang tentang membahas 7 komponen bahan ajar serta prinsip penyusunan tentang modul ajar. Sebelum sesi ini berakhir, saya ucapkan terima kasih kepada dua pemateri. Mudah-mudahan dengan pemaparannya kita bisa menyusun modul ajar. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Moderator Bu Liasri Suharliawati yang telah membimbing acara pembelajaran sore hari ini. Sebelumnya saya host mengucapkan terima kasih kepada pemateri juga yang telah memberikan materinya begitu gamblang sehingga semua peserta sudah mengerti bagaimana cara membuat modul ajar untuk program agribisnis tanaman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau penyampaian saya yang tidak menyenangkan. Kekurangannya dari saya dan kelebihannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Untuk menutup acara pembelajaran ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah disampaikan oleh para pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.